kadar, keseragaman sediaan, keseragaman bobot, keseragaman kandungan, disolusi, kadar air, dan waktu hancur. Nah, ini kalau di obat, ini sesuai dengan yang ada di farmakope, seperti itu. Namun tambahannya ya, untuk sediaan misalnya sirup atau suspensi, itu ada pengujian bahan cemaran EGD khusus untuk yang eh, dengan pelarut-pelarut yang terindikasi terdapat cemaran tersebut. Untuk rokok, parameternya ada kadar tar, nikotin, dan kadar air. Untuk kosmetik, nah secara umum yang diuji adalah berwarna yang dilarang atau dibatasi, seperti jingga K1, merah K3. Ini pada sediaan pewarna rambut, rias wajah, dan kuku. Cemaran logam berat ini pada hampir semua sediaan kosmetik. Untuk pemutih, ini seperti hidrokinon, merkuri, asam retinoat, diuji pada sediaan rias wajah atau perawatan kulit. Kemudian, nah ini juga ada bahan kimia yang ditambahkan secara sengaja ya, atau tadi sama dengan BKO, misalnya clindamycin, chloramphenicol, atau resorcinol, ini dilarang, dan ini diuji pada sediaan perawatan wajah. Untuk kadar metanol, ini pada sediaan parfum biasanya. Kemudian sediaan bayi, sediaan rambut, dan sediaan untuk cukur. Kemudian kandungan bahan aktif, nah ini penetapan kadar ya biasanya ini pada sediaan-sediaan kosmetik yang untuk kebersihan badan. Nah, untuk pengawet ini hampir semua ada di sediaan kebersihan badan dan ini pewangi dan sebagainya. Nah, yang berikutnya yaitu di komoditi obat tradisional dan suplemen kesehatan. Ini yang diuji bisa kadar air, kecuali sediaan cair, kemudian kadar etanol dan metanol untuk sediaan cair, dan kita uji juga EGD-EG-nya pada obat tradisional sediaan cair. Ini tambahan ya teman-teman, karena belum ada. Kemudian yang ketiga, bahan kimia obat. Nah, ini sesuai klaim. Jadi kalau di obat tradisional ada banyak macam klaim. Ada misalnya masuk angin, kemudian ada klaim sehat wanita, sehat pria. Nah, itu parameternya berbeda. Misalnya kalau sehat pria, bahan, tahu nggak teman-teman kalau di sehat pria, bahan kimia obat apa yang biasanya ditambahkan atau yang berkhasiat seperti itu apa ya? Inofil, Bu. Oke, benar. Terus lanjut yang keempat yaitu ada pengawet, yang kelima vitamin, yang keenam vitamin ini untuk suplemen kesehatan. Jadi kita menetapkan kadar vitamin yang dipilih vitamin itu yang mudah terdegradasi. Jadi misalnya vitamin C dan vitamin B6. Kemudian yang keenam yaitu logam berat. Nah, ini untuk yang di pangan. Yang pertama, bahan berbahaya yang diuji ada formalin, boraks, pewarna tekstil, mikotoksin, ini ada aflatoksin, okratoksin, deoksinivalenol, dan BPA. Kemudian cemaran logam berat, ini Pb, Cd, Hg, Cu, Sn. Nah, hampir semua sediaan pangan wajib logam berat. Kemudian BTP-nya ada pewarna makanan, tartrazin, ini pengawetnya asam benzoat, sorbat nitrit, pemanisnya sakarin, siklamat, asesulfam, dan lain-lain. Untuk BKO-nya sendiri ada residu chloramphenicol, madu, ini ada sildenafil juga, dan turunannya kopi, seperti itu. Untuk mutunya diuji kandungan protein, kandungan lemak, kadar air. Untuk pangan fortifikasi diuji vitamin A, minyak sawit, vitamin B1, B2, B6, Fe, Zn, tepung terigu, dan iodium atau garam. Baik teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Belum ada ya sepertinya ya. Oke, izin aku lanjutkan ya. Ini kalau di instrumen yang ada di Balai Besar POM di Surabaya, kita aku memiliki ada AS, ada ini seperangkat AS ya, microwaveification ini. Jadi sebelum dipreparasi biasanya harus di microwave dulu. Kemudian kita untuk alat yang lebih levelnya lebih tinggi lagi yaitu ICP-MS. Ini juga untuk pengujian logam berat. Selanjutnya kita juga ada alat GC-MS, kemudian GC yang biasa, ini GC FID, dan KCKT, ini HPLC, kemudian KLT densitometri, ini apa namanya, kromatografi lapis tipis, tapi dia ditambahkan dengan uh, scanner sehingga kita juga bisa melihat spektrum dari hasil scan yang ada di totolan itu kan nantinya akan terpisah setelah dievaluasi. Nah, kita bisa memverifikasi spektrumnya jadi lebih akurat. uh, kita bisa membandingkan antara baku dengan sampel bahwa dia sama-sama merupakan senyawa tersebut. Kemudian kita juga memiliki alat disolusi, dan ini alat LC-MS. Ini alat ELISA, kemudian spektrofotometer, dan ini automatic destilator. Ini destilasi. Nah, selain itu, Balai POM Surabaya juga mengadakan kegiatan di mobil keliling ini juga kita bisa melakukan pengujian yang biasanya lapangan ya di sini nanti akan menguji uh, boraks, formalin seperti itu. Jadi kita sampling uh, apa namanya jajanan anak sekolah, kemudian takjil juga. Jadi di mobil keliling ini juga bisa langsung diuji terkait parameter yang tadi, formalin, gitu, borak. Kita menggunakan test kit biasanya kalau di mobil keliling. Sehingga hasilnya lebih cepat dan bisa langsung diketahui seperti itu. Lanjut yang terakhir yaitu jaminan mutu hasil pengujian. Nah, definisinya yaitu keseluruhan kegiatan yang sistematik dan terencana yang diterapkan dalam pengujian atau kalibrasi sehingga memberikan keyakinan memadai bahwa data yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu pengujian. Nah, kegiatannya antara lain SDM yang kompeten, jadi kita ada pemeliharaan kompetensi SDM, kemudian baku pembanding ini harus bersertifikat dan alatnya terkalibrasi dan terverifikasi kinerjanya. Kemudian verifikasi metode analisis. Nah, ini termasuk uji kesesuaian sistem. Kemudian pengerjaan sampel secara duplo. Jadi kita dalam menguji itu harus diuji oleh duplo ya. Jadi preparasinya juga duplo. Kalau dia memberikan hasil yang tidak memenuhi syarat, maka harus diulang oleh penguji yang berbeda. Nah, baru nanti akan disimpulkan. Itu untuk TMS, tapi kalau MS ya cukup satu penguji saja. Kemudian ada monitoring hasil uji di luar spesifikasi uji, yang ini meliputi uji profisiensi. Kemudian ada uji kolaborasi, biasanya ini diselenggarakan oleh laboratorium pembina kami yaitu di P3OMN. Kemudian ada uji banding antar lab. Kemudian ada juga kita audit internal dan eksternal untuk pemenuhan ISO 17025 2017 dan lab pengujian BPOM Surabaya sudah
terakreditasi oleh KAN. Monitoring dan evaluasinya ada kegiatan penyelesaian dan hasil uji sampel, kemudian capaian penyelesaian sampel yang diuji sesuai parameter kritis, laporan capaian penyelesaian sampel yang memenuhi timeline, capaian pelaksanaan verifikasi MA, metode, dan hasil uji profisiensi, uji banding, dan uji kolaborasi tadi, serta hasil audit internal dan eksternal. Baik, sekian presentasi dari saya. Gimana adik-adik? Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya ada waktu sekitar 5 menit ya teman-teman. Silahkan bagi ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Atau mungkin masih ini ya, masih bingung. Atau Apa mungkin udah jelas ini banget? besok di studi kasus dengan Ibu Noni lagi ya. Iya, betul. Oke. Baik, ini langsung ini ya, ke studi kasus ya Mbak Ulfa ya? Ya boleh langsung studi kasus aja nggak Ya. apa-apa. Baik. Jadi studi kasusnya ini dari lab kimia di sini. Maaf. Dilakukan pengujian pada bahan tambahan terhadap sampel obat tradisional yang berupa sediaan serbuk dengan klaim penambah nafsu makan dan didapatkan hasil uji sebagai berikut. Jadi hasil ujinya asam sorbat sama dengan 2.500 mg per kilogram. Nah, pertanyaannya, apa fungsi asam sorbat dalam sediaan obat tradisional? Nah, bagaimana kesimpulan dari hasil uji tersebut? Nah, sertakan pustakannya. Kemudian, apa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh penguji terhadap hasil uji tersebut? Seperti itu. Jadi ada 3 pertanyaan ya, adik-adik semua. Oh ya, Mbak Ulfa, pembahasannya kapan ya untuk studi kasusnya nanti? Pembahasan di hari ketiga, Mbak. Oh, hari Untuk ketiga ya. jadwalnya nanti akan diinfokan kemudian hari besok. Oke. Berarti masih ada waktu sampai hari Jumat ya Hari untuk Kamis, Mbak. oh Hari hari Kamis. Kamis ya. Bagaimana Untuk teman-teman? mengerjakan ini. Sudah jelas studi kasusnya? Kayaknya ada yang raise hand, silahkan. Yang ingin ditanyakan. Dari Ubaya, silahkan. Bisa open mic. Halo, Iya, Ya, terdengar. silahkan. Bu ini, Suaranya terdengar. oh ya, terima kasih ya Ibu. Ini berarti untuk studi kasusnya dikerjakan besok ya Bu ya? Iya, betul. Jadi nanti akan dipresentasikan ya Gus Ulfa ya. Untuk pengerjaannya, ini ya, nanti malam mungkin atau kalau setelah kegiatan ini selesai, presentasinya yang besok. Ini biasanya sih karena ini 6 studi kasus ya, dan ini 5 perguruan tinggi, mungkin nanti satu kelompok satu perguruan tinggi. Untuk Ubaya sepertinya jadi satu kelompok semuanya. Iya, baik Bu. Ya, Ah, oke. terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Sama. Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah mudeng semua ya, udah jelas semua. Kalau udah jelas semua nanti tinggal teman-teman kerjakan, kemudian besok kita presentasikan. Oke, Bu Noni, Ya. sepertinya sudah jelas semuanya, teman-teman. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih atas
materi yang disampaikan tentang fungsi pengujian kimia ya, bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya di sini. Terima kasih atas materinya Terima Ibu kasih. Noni. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga materinya bermanfaat. Ya, dan apabila ada salah kata, mengucapkan mohon maaf ya. Mohon maaf berarti selamat berpuasa ya buat yang teman-teman puasa. Selamat melanjutkan kegiatan PKPA ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Oke teman-teman, hari ini kita udah dapat satu materi nih tentang fungsi pengujian, khususnya pengujian kimia. Nah, untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, langsung aja kita lanjut ke pengujian berikutnya, yaitu pengujian mikrobiologi. Nah, untuk pengujian mikrobiologi ini akan disampaikan oleh Ibu Dian Indah Oktavia. Kepada Ibu Dian, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Baik. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik yang peserta PKPA untuk hari ini, eh, perkenalkan saya Dian. Kali ini saya akan memberikan sedikit materi ya tentang laboratorium mikrobiologi. Izin Mbak Ulfa untuk share screen-nya, saya langsung atau bagaimana? Dari Mbak Dian langsung, Mbak. Oke, baik. Izin saya share screen dulu ya. Baik, saya di sini akan memberikan materi tentang laboratorium mikrobiologi. Jadi di Balai Besar POM di Surabaya ini tadi sudah dijelaskan tentang laboratorium kimia ya. Nah, laboratorium kimia ada beberapa laboratorium. Nah, kalau untuk di laboratorium mikrobiologi sendiri di sini eh, mungkin kami perkenalkan dulu. Di sini kami ada 12 orang personel, di mana dari 12 orang itu ada 3 orang penyelia dan lainnya adalah sebagai penguji. Sebagai penyelia pun juga sebagai penguji. Di sini untuk tahun ini ada 1 orang penguji yang sedang tugas belajar. Seperti itu. Kemudian eh, di laboratorium mikrobiologi di Balai POM Surabaya ini kita memiliki 2 laboratorium, di mana laboratorium mikrobiologi Cemaran dan laboratorium untuk bioteknologi, yaitu laboratorium PCR. Untuk laboratorium Cemaran, biasanya kita parameter yang diujikan adalah deteksi bakteri patogen, uji sterilitas, uji endotoksin, uji potensi antibiotik, itu dilakukan di laboratorium Cemaran. Sedangkan untuk eh, laboratorium mikrobiologi bioteknologi atau PCR, yaitu antara lain yaitu uji deteksi bakteri patogen, eh, kemudian ada uji deteksi fragmen DNA porcine, biasanya pada beberapa komoditi seperti pada pangan olahan, ada juga pada kosmetik, kemudian pada suplemen kesehatan, bahkan obat biasanya enzim-enzim pencernaan, seperti itu kita lakukan uji deteksi fragmen DNA porcine. Serta pada saat COVID yang beberapa tahun yang lalu, kita juga melakukan uji RNA spesimen COVID-19. Nah,
Untuk laboratorium mikrobiologi di sini kita menguji semua komoditi. Jadi ada komoditi pangan, komoditi kosmetik, obat tradisional atau yang biasa disebut dengan obat bahan alam, kemudian obat, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan alat kesehatan. Mohon maaf. Mohon maaf, saya lanjutkan lagi ya. Jadi komoditi yang diuji adalah seluruh komoditi, antara lain seperti ini obat kuasi dan alat kesehatan. Oh, bentar ya. Nah, menginjak ke kategori yang pertama di apa namanya laboratorium mikrobiologi, yaitu ada komoditi pangan. Di mana Nah, di mana untuk komoditi pangan, parameter-parameter yang dilakukan pengujian di laboratorium mikrobiologi ada beberapa parameter, antara lain ada ALT, ada kapang kamir, coliform, E. coli, Enterobacter, dan sebagainya, juga ada deteksi fragmen DNA porcine. Di mana uh, untuk setiap sampel pangan ini batas maksimal mikrobiologinya kita melihat pada Perka nomor 13 tahun 2019, di mana di sini nanti akan ada produk pangan ini yang wajib diuji adalah parameter ini seperti itu. Jadi di sana nanti ada persyaratan yang harus diuji untuk pangan. Dan di dalam pangan ini ada juga kategori pangan. Jadi ada beberapa kategori, yaitu ada 16 kategori pangan yang terbagi, ada susu dan olahannya, ada daging, ada serealia seperti itu. Jadi itu dibedakan, kategori pangan itu diatur dalam Perbepon nomor 34 tahun 2023. Jadi biasanya kita dari melihat sampel yang masuk, itu kategori pangannya apa. Setelah kita lihat kategori pangannya apa, kita mengacu ke Perbepom 13 untuk melakukan pengujian. Yang harus dilakukan apa saja. Baru kita akan menyiapkan medianya, baru kita lakukan pengujian. Seperti itu. Kemudian beralih ke suplemen kesehatan. Jadi untuk suplemen kesehatan ini biasanya produk yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi ya, zat gizi untuk memelihara, meningkatkan, atau juga memperbaiki fungsi kesehatan. Juga memiliki nilai gizi yang mengandung satu atau lebih vitamin seperti itu. Ada juga yang mengandung bahan tumbuhan atau bahan
prebiotik itu yang dikombinasikan. Jadi di sini kita untuk suplemen kesehatan ada 3 jenis, yaitu suplemen kesehatan yang mengandung herbal, suplemen kesehatan tidak mengandung herbal, biasanya isinya hanya vitamin-vitamin saja, kemudian yaitu suplemen kesehatan yang mengandung probiotik. Nah, di sini untuk persyaratannya kita mengacu pada Per BPOM nomor 24 tahun 2023 untuk persyaratan yaitu tentang persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan. Di mana untuk parameter uji yang dilakukan pada laboratorium mikrobiologi untuk suplemen kesehatan, maaf, yaitu uji angka lempeng total, uji angka kapang kamir, uji E. coli, identifikasi E. coli, identifikasi Staphylococcus aureus, identifikasi Salmonella, uji bakteri non-asam laktat, ini biasanya dilakukan untuk suplemen kesehatan yang mengandung probiotik. Untuk identifikasi listeria juga dilakukan untuk suplemen kesehatan yang mengandung probiotik, serta fragmen DNA porcine. Biasanya ini ada beberapa suplemen kesehatan yang menggunakan produknya ada yang dari gelatin seperti itu, kita lakukan deteksi fragmen DNA porcine. Kemudian ada obat tradisional atau yang saat ini dikenal dengan obat bahan alam, di mana obat bahan alam ini adalah bahan atau ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber alam, baik dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik, mineral, dan bahan lain yang secara turun-temurun dan sudah dibuktikan khasiatnya. Biasanya ini kita banyak ya di masyarakat itu menggunakan obat tradisional itu karena dipercaya bisa memelihara kesehatan, meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, di sini kita melakukan pengujiannya berdasarkan Per BPOM nomor 29 tahun 2023 yaitu tentang persyaratan dan keamanan mutu obat bahan alam. Di mana obat bahan alam ini dibagi menjadi 2, yaitu obat dalam dan obat luar. Biasanya kalau untuk obat dalam yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat itu seperti yang sediaan bentuk rajangan, seperti mungkin simplisia kering yang dirajang kemudian diseduh seperti itu. Ada juga yang sediaan serbuk, biasanya banyak di depo-depo jamu seperti itu ya, sediaan serbuk atau sediaan lainnya seperti serbuk instan, yaitu yang serbuk-serbuk yang udah langsung larut dan langsung diminum seperti itu. Ada juga yang berupa tablet effervescent, ada yang berupa pil, kapsul, dan banyak jenis-jenis obat tradisional lain yang kita uji. Ada juga yang berupa tablet kunyah seperti itu. Juga di sini ada obat luar. Obat luar di sini ada yang berupa cairan seperti lotion atau parem seperti itu. Terus kemudian ada juga yang semi padat yang berupa balsem atau krim atau gel. Juga ada yang sediaan padat yaitu parem padat atau pilis, tapel seperti itu. Itu juga masuk dalam kategori obat tradisional atau obat bahan alam jika memang bahan yang berasal dari bahan alam. Nah, apa saja parameter yang dilakukan? Jadi, untuk obat dalam, biasanya parameter yang kita lakukan uji ada 7 parameter, yaitu angka lempeng total, angka kapang kamir, identifikasi E. coli, Clostridia, Salmonella, Entero, dan Shigella. Itu untuk yang obat dalam. Sementara kalau untuk yang obat luar, biasanya angka lempeng total, angka kapang kamir, terus E. coli, Staphylococcus, dan Pseudomonas. Nah, selanjutnya ke obat kuasi. Jadi komoditi yang berikutnya adalah obat kuasi. Di mana obat kuasi ini adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non-sistemik. Jadi sifatnya non-sistemik atau lokal begitu ya. Dan untuk mengatasi keluhan-keluhan ringan. Jadi mengatasi keluhan-keluhan ringan. Obat kuasi ini hampir sama seperti obat
tradisional. Jadi ada obat luar, yaitu hanya untuk pemakaian topikal, juga ada obat yang diminum atau oral seperti itu. Nah, contohnya mungkin kalau obat kuasi ada seperti minyak kayu putih, minyak telon, terus balsem, koyo, terus kemudian ada juga pelega tenggorokan gitu ya. Terus ada juga minyak angin yang aromaterapi seperti itu. Itu termasuk pada obat kuasi. Karena biasanya obat kuasi ini berupa komposisi tunggal atau kombinasi gitu ya. Jadinya beberapa yang untuk pemakaian topikal biasanya yang mengandung metil salisilat, kamfor, mentol itu masuk pada obat kuasi. Nah, untuk parameternya sama seperti obat bahan alam, jadi parameter-parameternya adalah ALT, kapang kamir, E. coli, Clostridia, Salmonella, Enterobacteriaceae, Shigella, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa. Ini sesuai dengan peraturan 7 tahun 2023 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat kuasi. Jadi di situ untuk parameter sediaan obat luar itu parameternya yang mana, mengacu kemana, persyaratannya mana, semua ada di Perbepom 7 tahun 2023. Untuk komoditi selanjutnya yang dilakukan di mikrobiologi yaitu kosmetik. Nah, di mana kosmetik ini kita mengacunya pada Perbepom Perbepom nomor 12 tahun 2019 yaitu tentang cemaran mikroba dalam kosmetik. Nah, di sini kosmetik sendiri kan digunakan untuk bagian luar tubuh seperti epidermis, rambut, kuku, bibir seperti itu ya. Dengan maksud untuk mengubah penampilan, mempercantik seperti itu ya, memelihara tubuh dengan kondisi lebih baik seperti itu. Nah, di sini pada peraturan Perbepom 12 untuk batasan pengujian kosmetika dibedakan menjadi pengujiannya produk untuk anak di bawah 3 tahun atau produk bayi, untuk produk area sekitar area mata, juga untuk membran mukosa, serta produk kosmetika selain untuk ketiga produk tersebut. Jadi persyaratannya akan berbeda di situ. Jadi ada persyaratan yang untuk produk anak di bawah 3 tahun itu biasanya untuk produk-produk bayi. Area sekitar mata itu mungkin untuk eyeliner, untuk eyeshadow gitu ya, atau juga bisa juga lem bulu mata itu juga termasuk produk yang diuji untuk kategori kosmetik. Sedangkan untuk membran mukosa mungkin seperti mouthwash itu kan juga termasuk kosmetik ya. Mouthwash termasuk kosmetik, jadi itu dilakukan pengujian juga. Nah, kosmetika selain untuk yang tersebut, misalnya seperti sediaan kuku, terus kemudian sediaan shampoo ya, sediaan untuk mandi, perlengkapan mandi, ya shampoo, sabun, kecuali yang bukan untuk bayi, itu masuk di kategori kosmetik selain untuk ketiga kategori tadi. Di sini untuk parameter yang dilakukan adalah uji ALT, uji kapang kamir, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, serta biasanya deteksi fragmen DNA porsen. Ini kebanyakan untuk produk-produk yang mengandung sekarang kan banyak kayak gelatin dan masker-masker seperti itu ya. Ada beberapa masker yang mengandung kemungkinan bisa ada DNA porcine, di mana juga sekarang sudah ada peraturan halal itu, jadinya banyak beberapa produk mencantumkan halal, kita uji apakah memang benar bebas dari DNA porcine. Nah, selain komoditi tadi juga komoditi obat. Komoditi obat ini kita biasanya melakukan parameter pengujian yaitu uji potensi, uji sterilitas, uji endotoksin, uji cemaran mikrobiologi. Ini tergantung sediaannya, kita biasanya melakukan pengujiannya.
ada ALT, ada E. coli, ada AKK seperti itu, Pseudomonas. Jadi tergantung persyaratannya. Kemudian juga deteksi fragmen DNA porcine ini biasanya pada enzim pencernaan. Tuh. Di sini kalau untuk uji sterilitas ada dua ya, ada dua metode yang kita gunakan, yaitu secara filtrasi membran maupun yang inokulasi langsung. Sedangkan untuk endotoksin biasanya kita mengerjakannya menggunakan Jendal gel, di mana endotoksin ini merupakan toksik yang stabil pada temperatur tinggi dan dihasilkan oleh membran luar bakteri gram negatif, di mana setiap sediaan obat biasanya untuk yang dilakukan uji endotoksin adalah setiap sediaan obat parenteral yang kita gunakan secara parenteral. Karena endotoksin jika masuk ke dalam tubuh itu bisa menyebabkan kita dalam kondisi jumlah tertentu itu bisa menyebabkan kita demam seperti itu ya. Jadi setiap sediaan itu memiliki persyaratan endotoksin. Nah, di sini kita menguji apakah sediaan tersebut memang sudah memenuhi kurang dari persyaratan itu. Seperti itu. Di sini kita menggunakannya Jendal gel. Kemudian kalau untuk uji potensi, ini yaitu teknik untuk menetapkan potensi antibiotik dengan mengukur senyawa itu dengan pertumbuhan mikroorganismenya. Jadi menggunakan media agar yang kita berikan, biasanya metodenya media agar yang diberikan dengan bakteri, kemudian kita berikan lempeng-lempeng silinder, kemudian kita tetesi dengan larutan obat dan larutan bakunya, nanti kita membandingkan zona yang terbentuk. Jadi pengujiannya seperti itu. Nah, ini adalah ruangan uji sterilitas kami. Jadi sebelum masuk ke ruangan uji sterilitas, kita harus melewati air shower ya. Jadi kita melewati air shower, kita juga menggunakan fasilitas hazmat gitu ya, seperti hazmat seperti itu. Semuanya yang kita gunakan steril. Nah, di sini kita menggunakan alat penyaringnya, yaitu kita pakainya ada sterilisasi. Jadi untuk metode filtrasi seperti itu.